Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-8 yaitu konsep astronomi dalam arah kiblat. Konsep astronomi dalam arah kiblat kita pahami dulu tentang arah kiblat. Arah kiblat atau kiblat itu berarti menghadap. Sedangkan Ka'bah itu berarti bangunan segi 4 yang berada di tengah Masjidil Haram. Itu Ka'bah yang dimaksud, jadi bukan yang di Donoyudan atau yang lainnya. Kemudian arah kiblat itu jarak terdekat menuju Ka'bah. Jadi sebetulnya kalau bumi itu bulat, bisa saja kita sholat menuju ke timur, ke selatan, tapi itu jauh, jadi tidak boleh. Harusnya ke barat, serong ke utara, karena itu jarak terdekatnya. Nah, fungsi arah kiblat itu ada sebagai syarat sahnya sholat atau sebagai arah makam. Nah, jadi kalau kuburan itu mesti ke utara dan itu diserongkan, nanti ketika diberdirikan nanti akan ke Ka'bah. Sejarahnya dulu sempat ke Baitul Maqdis, kemudian baru dialihkan ke Masjidil Haram. Nah, ini dasar-dasar hukumnya ada di dalam surat Al-Baqarah, nanti dipahami dan dibaca dan dipahami. Di situ jelas ada perintahnya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli itu fi'il amar yang berarti perintah, perintah itu berarti wajib. Berarti seharusnya diwajibkan wajhaka untuk menghadapkan syatrul masjidil haram. Jadi ketika sholat wajib menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga tadi arah kiblat menjadi syarat sahnya sholat. Oke. Ini dalil dari hadisnya, nanti dibaca dan dipahami juga. Kemudian pendapat ulama, kalau orang yang dapat melihat Ka'bah, maka dia wajib untuk menghadap ke Ainul Ka'bah. Ke Ainul Ka'bah itu berarti ke Ka'bahnya. Nah, ketika orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, misalkan di Indonesia, ada ulama yang mengatakan tetap diarahkan ke Ka'bahnya, yaitu dengan cara ijtihad, dengan cara mengetahui ilmu falak. Nah, ada juga yang cukup ke Jihatul Ka'bah, yang penting sudah sesuai arahnya. Kalau Indonesia berarti cukup ke barat, serong ke utara, gitu aja. Tapi tidak ditempatkan pas ke bangunan Ka'bah, yang penting barat, serong ke utara. Itu ada yang seperti itu. Oke. Nah, ini contoh masjid. Ini Masjid Agung Jawa Tengah. Ini arah kiblatnya sudah tepat. Oke. Kemudian ini Masjid Ampel Surabaya juga sudah tepat. Kemudian ini Masjid IAIN Surakarta juga sudah tepat. Sementara kita lihat bangunan-bangunan yang lain, kita sholatnya agak ke kiri. Nah, ini Masjid Agung Demak, arah kiblatnya kurang tepat ke bangunan. Ini ada garis merah dan garis kuningnya. Nah, yang harusnya tepat itu garis merahnya ini. Kalau yang kuning ini berarti ini arah bangunannya. Kemudian ini tadi Masjid Agung. Nah, ini modelnya ketika melihat konsep astronomi dalam arah kiblatnya. Kita misalkan di Solo atau di Yogyakarta dengan rumus segitiga bola, berarti kita memakai ini. Kita mencari B-nya ini. Oke. Nah, pertemuan besok kita menghitung, tapi pertemuan kali ini cukup melihat konsep astronominya dan dalil-dalil fikihnya ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu tentang arah kiblat. Arah kiblat yaitu jarak terdekat antara kota Mekah dengan kota yang bersangkutan. Teori atau metode penentuan arah kiblat banyak sekali, dan yang akan saya ajarkan yaitu tentang azimut kiblat dan rasul kiblat. Azimut kiblat itu nanti menghitung kiblat dari tempat yang bersangkutan sampai ke arah kiblat, sampai ke Ka'bah. Dan teori rasul kiblat itu menentukan arah kiblat dengan bayangan matahari. Pernah ada teori yang dulu dikemukakan di Pulau Jawa yang dicetuskan oleh Imam An-Nawawi dari Banten, yaitu beliau lewat observasinya kemudian menyimpulkan ada teori Imam Nawawi yaitu dengan mengemukakan 64 koin. Kalau dulu modelnya koin atau uang, itu dikumpulkan sebanyak 64 koin. Itu ilustrasi dari barat dan timur, dan ini berada di garis khatulistiwa. Kemudian
garis baratnya ditarik ke utara dengan 21 koin. Ini sampai kota Mekah. Sedangkan garis timurnya ditarik ke selatan sebanyak 6 koin. Itu sebagai ilustrasi dari Pulau Jawa. Nah, ini gambarnya. Jadi barat dan timur 64 koin itu berada di garis khatulistiwa bumi. Berarti kalau di Indonesia di bagian Kalimantan. Ujungnya barat ditarik ke utara sebanyak 21 koin, dan utara itu yang pojoknya utara ini berarti kota Mekah. Sementara dari ujungnya timur ditarik sebanyak 6 koin, nanti ujungnya sini berarti Pulau Jawa. Yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Mekah inilah arah kiblat. Tapi ini namanya perkiraan. Jadi dulu cara menentukan arah kiblatnya Imam An-Nawawi seperti itu. Sementara saat ini banyak sekali nanti yang akan kita ajarkan, yaitu tentang azimut kiblat. Adalah garis atau jarak lurus yang menunjuk pada Ka'bah. Jadi kalau di sini di Kartosuro atau di Boyolali atau di Klaten atau di Surakarta, nanti dihitung sampai menunjuk ke Ka'bah. Hal-hal yang perlu diketahui yaitu datanya ada dua, data Ka'bah dan data tempat yang kita hitung. Data Ka'bah itu lintang dan bujurnya, kemudian tempat yang kita hitung juga lintang dan bujurnya. Tempat yang kita hitung dimanapun kita berada bisa kita lihat dari GPS atau dari HP Android yang menyebutkan ada lintang dan bujur. Kalau kita berada di bawah garis khatulistiwa berarti lintangnya selalu minus. Nah, nanti perhitungannya dipahami di video berikutnya yang agak panjang, dan nanti UTS-nya menentukan lokasi atau tempat mahasiswa berada, baik di rumah, di masjid, atau di musolanya. Kemudian dihitung arah kiblatnya dengan azimut kiblat. Nanti ini tinggal datanya diganti, misalkan tempatnya mana, jadi kecamatan mana atau desa mana, ganti lintang dan bujurnya. Nanti unsurnya ini menyesuaikan sampai ke perhitungannya. Perhitungannya cukup sampai sini. Jadi yang slide berikutnya itu untuk HP yang kecil. Tapi perlu diketahui ini memakai kalkulator saintifik. Silakan dipelajari perhitungan pada video berikutnya, dan nanti UTS-nya menentukan itu tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh untuk menentukan arah kiblat. Kita ambil lokasinya Kartosuro. Data yang harus diketahui adalah pertama lintang Ka'bah, ini lambang lintang, ini lambang bujur. Jadi lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit, bujurnya 39 derajat 50 menit. Kemudian data yang kedua yaitu tentang lintang dan bujur Kartosuro. Lintang Kartosuro itu min 7 derajat 34 menit dan bujurnya 110 derajat 42 menit. Lintang dan bujur dapat kita lihat dari GPS maupun dari buku-buku ilmu falak. Dari HP Android juga bisa. Kemudian kita lihat unsurnya, yaitu A itu 90 derajat dikurangi lintang tempat sama dengan 97 derajat 34 menit. B 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah, ya, hasilnya 68 derajat 35 menit. Sedangkan C yaitu bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah, 110 derajat 42 menit kurangi 39 derajat 50 menit. A, B, C ini seperti gambar ketika materi kemarin itu bumi ini bumi, kemudian ini Kartosuro, ini Ka'bahnya, dan ini patokannya yaitu kutub utara. Jadi seperti ini, nanti dilihat lagi. Nah, untuk pencetan pertama, jadi seperti dalam kalkulator ini, kalau ada 97 atau 90 derajat itu berarti ini 90, ini pencetan pertama itu derajat, misalkan 90 derajat, kemudian dikurangi buka kurung
ini minnya min 7 derajat 34 menit. Pencetatan kedua itu menit, tutup kurung, sama dengan 97 derajat 34 menit. Ini yang kedua bacanya menit, 0 detik, sama dengan yang di sini. Itu caranya. Kemudian kita masukkan ke perhitungan. Perhitungan ini salah satu rumusnya, yaitu kotan B sama dengan sin A kali kotan B dibagi sin C besar dikurangi cos A kali kotan C. Jadi ini yang nanti gunakan. Ini A, B, C. Kita masukkan rumus. Sin A berarti sin A nya ini, sin 97 derajat 34 menit kali kotan B. Ini B nya. Cara menulis kotan B kita mudahkan dalam kalkulator, nanti buka kurung tan 68 derajat 35 menit tutup kurung 1/x dibagi sin C. Nah, ini C nya ini 70 derajat 52 menit dikurangi cos A dikali kotan B. Caranya begini kalau dalam kalkulator. Kita nolkan dulu yang ini. Sin 97 berarti kita pencet sinnya ini. Sin 97 derajat kemudian dikali ini kali kotan, ini buka dulu kotan B, kotan 68 derajat 35 menit tutup kurung per x nya mana, ini loh 1/x atau x-1. Ini yang menunjukkan yang di sini. Kita pencet ini jret. Nah, kemudian dibagi, ini dibagi mana bagi. Nah, ini dibagi sin 70 derajat 52 menit dikurangi cos 97 derajat 34 menit dikali kotan. Jadi buka kurung kemudian pencetan 68 derajat 35 menit tutup kurung pencet 1/x atau x-1, ini yang di atas ini baru disama dengan. Oke, nanti hasilnya ini. Nah, ini kita masih ada kotannya, harus dihilangkan agar menjadi B. Itu bagaimana caranya? Dipencet 1/x nya. Jadi yang hasilnya tadi dipencetnya x ini 1/x nya ini, kemudian sama dengan berapa, dipencet shiftan. Shiftnya mana? Nah, ini shiftnya yang paling atas sendiri, shift. Ini pencet shift, kemudian pencetan tanya ini tadi, terus ANS itu di sini, yang sampingnya sama dengan ANS sama dengan, nanti sama dengan tulis di sini, baru diderajatkan. Cara menderajatkan ya sama, yaitu di ini pencetan derajat ini. Nanti ini kita pencet. Nah, nanti hasilnya 65 derajat 25 menit 4253 detik. Ini adalah arah kiblat Kartosuro dari utara ke barat. Ini gambarnya. Ini misalkan kita di tengah-tengah. Jadi di sini Ka'bah itu di sana. Arahnya 65 kalau kita pakai kompas atau kita pakai arah waktu. Kalau mau yang dari barat ke utara berarti ya ini kan nilainya 90. Kalau siku kan 90. Berarti 90 dikurangi 65. Ini 90 kurangi 65. Cara mencetnya seperti tadi, sama dengan 2434. Nah, ini contohnya bahwa satu kali putaran itu 360 derajat. Ini dari utara ke timur 90 derajat, timur ke selatan 180 derajat, ke barat 270 sampai ke titik di sini, berarti 270 tambah yang bawah 24 yang tadi. Nah, ini itu sama dengan 294. Ini yang ada di kompas biasanya. Atau yang paling mudah yaitu 360 karena satu kali putaran dikurangi hasilnya tadi
65 derajat ini sekian. Tapi yang paling penting ini tadi bisa menghitung sampai 65 derajat 25 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.